Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Galvin di channel Jack Stars. Kalian pada kangen gak tot sama gua? Pasti kangen lah. Sudah lama juga gak nyapa kalian nih. Ya udah, nggak usah basa-basi lagi, gue bakalan langsung ke intinya ya. Jadi belakangan kali ini gue itu udah mulai nggak aktif nge-YouTube lagi dikarenakan ya sibuknya dunia cuy. Ya bagaimana juga kan gue manusia, apalagi masih remaja nih, malah jadi curhat kan. Gak apa-apa lah, sedikit-sedikit. Kan juga gue pengen cerita juga lah ke kalian kenapa gue nggak nge-YouTube juga kan. Nah, kalian tahu lah kalau manusia di fase remaja itu fase dimana orang itu mau dewasa dan juga lagi prima-primanya badan dan fisik tuh pasti pengennya main, cari temen, coba kenakalan remaja dan sekolah. Iya, gue masih sekolah. Gak usah ngomongin gue kapan nikah ya anjing, bang. udah. Kembali ke topik ya. Karena hal-hal itu jadinya waktu gue buat YouTube lagi itu udah kepepet cuy. Bahkan hampir gak ada, malah berhenti nih sekarang nih. Jadi itu alasan utama gue jadi nggak pernah up YouTube lagi. Gue juga ingin lah merasakan masa-masa remaja yang seneng karena hidup tuh cuma sekali. Makanya gue pengen ngerasain aja masa-masa muda biar gue pas udah gede nih nggak begitu nyesel waktunya itu kebuang cuma buat YouTube doang. Tapi bukan bermaksud gue ninggalin kalian ya. Gue cuma bersosialisasi aja dan ngelakuin hal-hal yang biasa dilakuin sama remaja-remaja ya. Intinya gitu dah. Jadi gue ini pengen cerita sedikit nih di pengalaman gue pengen nge-YouTube itu. Sebenarnya gue nge-YouTube itu pas masih baru naik SMP kelas 7. Itu baru banget gue SD loncat ke SMP itu gue langsung YouTube ya. Itu pun gara-gara pandemi COVID-19. Sekolah kan sampai libur 2 tahun tuh. Nah saat itu dunia konten kreator itu lagi panas-panasnya dan gue itu suka banget lihat konten gamer. Nah disitu rasa penasaran gue jadi YouTuber itu gimana sih rasanya. Ya gue cuma pengen merasakan aja dan sampailah gue ketemu sama Bang Helmi. Oh iya, bagi kalian yang belum tahu Bang Helmi ngilang tak kemana, ini dia channelnya. Kalian bisa bantu support partner gue yang suka ngilang-ngilang ini. Tak lagi ditagih utang apa emang hobinya ngilang kayak ninja. Sifatnya nggak berubah-berubah coy. Jadi suka sifatnya itu emang yang ngilang-ngilangnya itu nggak berubah-berubah tuh. Tapi dia itu punya YouTube lagi, tapi dia itu suka banget bikin konten-konten kayak bis-bis basuri gitu. Gua nggak terlalu paham tentang nilai-nilai bis-bis gitu ya. Jadi ya mungkin ada yang paham ya. Makanya Bang Helmi suka gitu. Jangan lupa subrek channel Bang Helmi ya guys. Dan gue juga udah baikan sama Bang Arya. Ini teman-teman sekarang dia sudah punya YouTube lagi, tapi itu isinya penyiksaan HP jir. Bukan itu yang kalian bayangin itu bukan itu, tapi ngetes game yang bener-bener berat coy. Wadaw. Untuk channelnya Bang Arya nih, kalau kalian pengen tahu bagaimana how to install to game, langsung aja merapat ke channelnya Bang Arya teman-teman. Oke lanjut. Sampai mana ya tadi ya? Gua kan ketemu tuh sama Bang Helmi dan dia posisi saat itu lebih ada pengalaman YouTube daripada gua kan, karena udah mulai duluan dia. Akhirnya dia itu nurunin beberapa ilmu YouTube dan pre-editingannya kepada aku, dan Bang Arya itu nurunin juga ilmunya, cara-cara kayak musik yang bagus, musik yang copyright, dan game-game yang lumayan hype gitu ya kan. Pas dulu itu kan gua diajarin juga sama Bang Arya tuh. Dan alhasil gue punya ambisi pengen menang dari segi view dan subs dari mereka berdua tuh. Gue akhirnya belajar lagi dari segi gaya bicara, editing, dan lain-lain. Dan lama-lama konten kreator YouTube itu jadi hobi gue tuh. Gue kayak ngerasa puas banget kalau video yang gue hasilin itu sampai bagus banget. Meskipun ya banyak yang kurang lah. Ya walaupun banyak kurang, tapi kan ya bertahap lah. Namanya juga baru mulai. Dan sampai pada akhirnya gue itu mencapai titik dimana gue prima dalam segi public speaking. Ya gue dulu kalau ngomong sama orang itu intinya gue kayak nggak gugup, nggak kayak ada aja topiknya gitu. Dan itu sampai guru-guru gue itu kayak seneng banget ngajak gue bicara. Bahkan orang-orang kayak ya intinya gue jadi punya banyak temen lah gara-gara public speaking gue yang bagus itu. Dan pas kelas 9 ini awal banget ini masa kemasan gue itu dimulai cuy. Jadi di kelas 9 itu kan ada yang lomba konten kreator tuh. Nah nih teman-teman gue itu pada nyaranin
aku nih ke guru-guru nih, kayak bu itu si Galvin tuh punya channel YouTube tuh, masukin aja ke lombanya, dan beneran dimasukin tuh. Dan itu posisi gue lomba satu SMP, gue cukup apa ya, kayak cukup pede sih ya, soalnya nggak banyak juga orang yang bisa apa ya, natap kamera atau bikin video secara manual kan. Biasanya langsung template capcut udah selesai anjir. Ya gue nggak sombong sih, cuma emang kayak gimana ya, emang gue ngelihatnya kayak gitu cuy. Ada satu teman gue yang kayak gitu. Maksudnya ada satu teman gue yang nggak kayak gitulah, intinya dia itu pinter ngedit dari Alec Motion atau dari apa lah itu dia, tapi type-nya dia itu ngedit apa ya, pendek lah, bukan ngedit jangka panjang kayak gue nih. Dia sempat diikutin juga tapi nggak lolos ya. Dan pas kelas 9 ini gue itu mulai bersaing dengan konten-konten junior dari daerah gue. Gue dari dulu memang suka banget bikin video jokes cringe, dan ya lu tau lah yang nonton gue dari awal sampai sekarang nih. Dan akhirnya gue bikin video itu dengan tema kenakalan remaja. Dan lu tau apa? Bener banget, gue juara 2 di daerah gue itu. Masa-masa dimana gue happy banget dan masih bisa lanjut YouTube walaupun jarang upload karena ya baru masuk tahap apa ya, puber atau remaja kan, pengen coba-coba hal-hal yang belum gue cobain kan. Dan sampai pada akhirnya gue naik ke masa SMK dan gue daftar di SMK Migas. Tapi gue milih jurusan yang perfilman karena gue milih jurusan itu tuh gara-gara segi ekonominya itu jurusan murah banget, serius. Yakin SPP 100.000 doang, PKL nggak mahal banget, dan perfilman juga termasuk hobi gue ya kan. Gue sambil bikin YouTube juga kan pas waktu itu, jadi ilmu-ilmunya itu udah ada lah. Dan pas pertama kali masuk sekolah itu gue itu pede banget ya, kalau gue itu orang yang di atas mereka, ya udah mulai sombong lah. Dan saat itu juga memang skill gue juga masih terampil, terlatih, dan masih ya belum apa, kayak masih profesional gitu ya, walaupun belum profesional banget ya. Intinya buat seanak apa kayak gue itu kayak udah bagus lah ini ya gitu. Nah saat itu guru-guru tuh tahu kalau gue itu punya prestasi menang lomba konten kreator juara 2. Ya akhirnya gue diikutin lomba-lomba, dan lu tahu apa, ini lomba tingkat nasional cuy, se-Indonesia anjir. Ya walaupun nasionalnya itu nasional Muhammadiyah, tapi bayangin gimana gue nggak seneng banget gitu di situ. Di situ gue berusaha semaksimal mungkin, dan lokasi perlombaannya itu ada di Bandung kalau nggak salah, itu di apa ya, kuliahan Muhammadiyah ya. Nah di situ gue aduh, bentar iklan guys. Itu teman gue ngecat, sorry. Pengalaman pertama gue itu ke Bandung tuh. Enggak pertama sih, itu kedua sih. Yang pertama itu bareng keluarga, itu bareng ibu gue. Nah itu yang kedua, dan itu gue pertama kali naik kereta anjir sampai Bandung tuh. Guru gue itu nyewain hotel yang bagus banget, asik bener bang. Udah kayak study tour aja. Pas dimana gue mau sesi wawancara, itu gue gugup banget ya. Walaupun begitu gue tetap semangat, soalnya ini kesempatan emas bro. Kapan lagi? Gue itu lomba nasional jir. Dan itu hadiahnya itu piagam coy, piagam ada sih, sama medali bro. Hai kids, jadi papamu ini gak bisa tidur ya, tapi mamamu ini tidurnya sangat lelap sekali tuh. Yaudahlah, yang penting kamu bahagia ya. Dan di situ gue diwawancarain sama orang yang udah ada pengalaman di dunia begituan, dan ada orang yang pernah ngebawain liputan berita di channel-channel gede loh. Gue saat itu public speakingnya itu masih lancar coy, jadi gue bisa ngehandle pertanyaan yang dari mereka gitu. Kecuali pertanyaan di luar job test gue, ya gue lemah banget kalau disuruh bikin naskah anjir, sumpah. Gue kalau suruh bikin naskah itu gue pusing sendiri anjir itu apa cu, aduh gak tahu gue. Kan gue kalau ngomong kan emang seinget gue di otak udah gitu doang anjir. Bisa sih, gue bisa bikin apa ya, kayak naskah gitu, tapi nggak bagus banget, nggak ya lumayan jelek lah. Jadi gue nggak terlalu terampil ya kan. Orang kan punya ada job testnya sendiri-sendiri. Juga kalau orang nguasain itu semuanya kan pasti juga ada kelemahannya lah. Namanya juga manusia, bukan nabi boy. Anjir. Malah jadi kayak gitu cok. Dan selesai itu tuh gue kayak apa ya, balik lagi ke hotel dan seneng-seneng bareng temen tuh. Ya kali
lagi lomba kayak gitu disewain hotel nggak seneng-seneng ya kan? Kan namanya juga kayak liburan lah cuy, jadinya seneng-seneng. Hai kids, this is your dad. Your dad lagi ada di hotel bersama teman-teman. Martabak Kids. Martabak Kids tuh. Di sini ada Uncle Salman, di sini ada Uncle Oke, di sini ada Uncle Venom. Anjing. Sumpah ini enak banget sumpah. Ini cerita horor enak nih. Mohon maaf ya kids, this is your dad mau lomba kids. Wih, tuh. Dan gue itu sambil mikir juga pas lagi senang-senang itu, gue bisa nggak ya menang ini lomba. Dan setelah itu hari keesokannya itu udah dimulai lagi dan lo tahu apa ya, bener banget. Gue menang dan lu tahu apa yang gue menang, Jir? Gue bawa medali perak, anjir. Di situ tuh hati gue itu udah kayak bangga banget, cuy, sumpah. Ortuku di situ bener-bener bangga juga dan sama gue juga bangga lah dari diri gue sendiri. Dan pada akhirnya setelah itu tuh titik kejatuhan gue dimulai tuh. Kenapa gue ngomong kayak gini? Karena kalian tau lah, kalian kalau punya kemampuan tapi nggak dirawat atau diasah kelamaan itu pasti kemampuan itu tuh bakal tumpul. Dan inilah yang sedang terjadi dengan gue saat ini. Skill pembawaan gue, kekreatifan gue, willpower atau kesabaran, bahkan public speaking yang masih banyak lagi itu semua itu udah mulai tumpul bro. Ya kelama-kelamaan sih, soalnya ya guru gue yang dulunya sangat mendukung gue, sekarang ini gue kayak ditinggalin gitu. Kenapa gue merasa begitu? Mungkin karena skill gue yang udah tumpul, dia nggak ngikutin gue lomba lagi. Aku paham dengan keputusannya, tapi setidaknya kasih lah gue itu satu kesempatan lagi. Tapi dia itu nggak mau ngasih kesempatan lagi untuk ngikutin lomba lagi, cuy. Lomba konten kreator lagi. Dan aku itu kayak ngerasa bahwa aku tuh udah dihianati dan ditinggalin, ya tergantikan. Cuma emang keputusan guru, mau gimana lagi kan? Dia juga milih yang terbaik. Sebenarnya aku nggak memiliki dendam. Emang dia ngelakuin apa yang harus dilakuin. Cuma kata-kata tadi itu dari rasa hati pribadi gue aja. Seketika gue teringat, mungkin ini karena telah meninggalkan kalian ya. Sebenarnya jawaban itu gue cuma malas-malasan aja dan tidak mau mengasah skillku. Cuma ini kata-kata dari lubuk hatiku. Aku telah meninggalkan orang yang sangat berjasa di hidupku. Yang membuat aku menang lomba konten kreator itu adalah kalian. Mungkin inilah saatnya yang aku kembali ke dunia sebenarnya, ke dunia asalku, yaitu adalah konten kreator bersama kalian. Mungkin kalian mau mengasih aku kesempatan lagi, setidaknya sampai gue lulus sekolah dan jadi sibuk karena pekerjaan gue. Gue itu pengen ngerasain hobi lamaku lagi dan kalian mau nggak menemani gue dari awal lagi? Dan anjir, gue nggak terlalu baik sumpah kalau ngomong kayak gini anjir. Nggak tahu kenapa. Tapi intinya gue ngomong ini dengan sungguh-sungguh karena gue telah menyatukan kembali lagi partner gue, Helmi dan Arya. Oh ya, bagi kalian yang belum tahu itu kenapa gue itu dulu kan bareng dan sekarang itu kayak misah gitu ya. Intinya ada konflik di situ dan gue itu kayak berpihak ke si Helmi ya, karena si Helmi itu udah banyak banget jasanya. Jadinya gue kayak milih dia karena dia itu udah kayak gue paling banyak utang budinya sama dia, cok. Dan kalau Arya itu gue kayak nggak nyakitin juga sih. Dan sekarang ini gue itu udah nyatuin semuanya ke partner-partnernya itu. Ibaratkan kayak, oh ya, gue juga punya rencana membuat channel baru. Kenapa gue nggak lanjutin channel ini nih? Ibaratkan seorang pejuang yang sedang dalam kondisi terpuruk, dia akan mengasih rasa sakit pada tubuhnya agar ia tersadar. Dan rasa sakit itulah yang memanggil semangat perjuangannya kembali. Sama halnya dengan gue membuat channel baru ini. Gue bakal merasa kalau perkembanganku itu cepat atau lambat. Dan membangun channel lagi dari awal bukanlah hal-hal yang mudah. Tapi inilah yang buatku semangat cuy. Karena kalau ngebangun dari awal itu rasanya itu kayak ada rasa bangganya sendiri gitu.
Oh ya, di channel baru ini gue bakalan meng-up video lama-lama gue yang sekiranya bagus dan banyak kenangannya ke channel baru gue. Dan gue mau lanjutin gameplay yang pada nggak jelas kayak Bully dan Neo Monster. Itu gue bakal lanjutin lagi. Untuk konten yang lain mungkin gue bakal lihat-lihat dulu. Sekiranya gue bisa lanjutin, ya udah gue auto lanjutin. Dan di channel baru ini gue ada Arya yang bisa ngebantu gue main game-game yang keren-keren dan seru banget kayak Attack on Titan. Ya, gue serius. Itu hal yang mudah buat Arya. Kalau kalian mau request game mungkin bisa request aja. Tapi kalau game PC atau PS yang berat itu tergantung Arya bisa atau tidak. Karena ya gue pinjem HP-nya Arya cuy buat main-main game skece itu. Ya kali HP gue cuy, HP gue kentang banget jir. Dan dibanding, ya ini salah satunya juga alasan gue nggak nge-YouTube lagi. Karena HP dulu tuh kan Asus. Nah itu kayak media. Kalau ini kan MediaTek nih, Vivo. Terus yang dulu itu Snapdragon, so. Dulu itu sumpah asli. Main Genshin Impact tuh anjir nggak itu, cok. Anti patah-patah tapi ya nggak juga grafik rata kanan juga gitu. Dan ini ada juga nih yang nggak kalah penting, yaitu Bang Helmi tuh. Dia bahkan mau minjemin rumahnya untuk gua record pas dulu. Sampai sekarang pun dia masih terbuka banget buat record video. Bahkan aku sering banget main ke rumah Bang Helmi buat jadi bahan pelarianku. Dia berjasa banget sih buat gue yang dalam kondisi yang menyedihkan ini, sumpah lah dah. Dan mungkin kalian mau maafin gue gak sih untuk segala perbuatan yang telah kulakuin kepada kalian. Dan mungkin ada kata yang kurang berkenan kepada kalian, ya saya minta maaf banget ya teman-teman. Wajar lah, manusia. Jangan diulangin lagi, anjir. Banyak kan nonton TikTok anjing. Tapi gue nggak ngikutin standar-standar kayak gitu sih. So, terima kasih banget untuk kalian yang udah selalu setia banget ke support gue. Dan terima kasih juga udah menonton video terakhir dari channel gue, Jackstars. Ya, soalnya gue mau pindah channel. Dan jangan lupa tonton gue di channel yang baru ya. Oh ya, untuk link channel yang baru itu ada di deskripsi ya cuy. Dan see you in my YouTube channel. Namanya nggak berubah cuy, tetap Jackstars ya. Ya kali berubah. Oke, bye. BTW guys, Happy New Year ya. Dan ini kebangkitan awalku. Goodbye.